Bacalah. Dalam tulisan ini, saya mencoba mengupas sebuah kata yang selama ini tidak asing di dalam kehidupan kita. Banyak sekali pola pikir yang bermacam-macam ketika mendengar sebuah kata yang akan saya kupas ini. Dalam tulisan ini, saya hanya mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika melihat atau mendengar kata bacalah? Mungkin sebagian orang ada yang merasa malas dan menganggap membaca itu membuang waktu saja. Baiklah, saya akan membaca karena memang sudah menjadi hobi. Karena ketika sedari kecil sudah diberitahu kalau membaca itu bisa menjadi jendela dunia. Atau bahkan ada yang berpikir membaca adalah perintah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Banyak sekali versi penerimaan kita terhadap kata bacalah. Saya sebagai orang awam, ketika mendengar kata bacalah, ya hanya disuruh membaca. Di dalam pikiran saya, kata membaca sering berkaitan dengan buku-buku atau tugas-tugas dari guru yang kerap kali membosankan. Memang, kata bacalah atau membaca itu tidak bisa jauh dari kehidupan kita, walaupun kita sendiri terkadang malas dengan membaca. Membaca memang hal yang sulit dilakukan jika kita memang pada dasarnya sudah malas. Kalaupun kita membaca, ya sudah, hanya membaca saja tanpa tahu apa isi dalam bacaan itu. Terkadang pun membaca memang bisa jadi menyenangkan sih, ketika yang dibaca adalah jawaban dari doi, yang akhirnya membalas chatting yang telah lama kita nantikan. Ya, memang tidak salah juga, karena perintahnya bacalah, bukan pahamilah. Tapi dengan membaca, kita sebenarnya mempunyai satu langkah maju untuk memahami apa isi yang telah kita baca. Lantas, apakah pernah kita berpikir mengenai kenapa sih perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra atau bacalah? Disebutkan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, jika diterjemahkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun. Pernahkah kita terpikirkan mengenai kata dari salah satu ayat tersebut, yaitu Iqra atau bacalah? Apakah sebegitu pentingnya sehingga kata bacalah diturunkan pertama? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran saya ketika melihat kalimat tersebut. Lalu, apa sih yang sebenarnya harus dibaca? Di dalam pikiran saya, kalau membaca ya harus ada yang dibaca, yaitu berupa tulisan. Tapi pada zaman dulu, apakah tulisan itu mudah dijumpai? Seperti layaknya zaman saat ini? Baiklah, sekarang saya mencoba berpikir lagi, bahwa membaca itu harus melihat suatu objek. Ketika saya membaca, saya harus melihat tulisan. Lalu, jika saya mengandaikan membaca adalah melihat sebuah objek, maka saya harus membayangkan ketika saya melihat orang yang sedang membawa barang dagangan, lalu barang dagangan itu terjatuh, kemudian saya menolongnya. Apakah itu termasuk membaca? Di dalam kalimat tersebut, saya melihat seseorang membutuhkan bantuan. Dengan saya melihat, saya menjadi tahu bahwa orang tersebut memerlukan bantuan. Nah, di sini saya mulai sedikit menemukan bahwa membaca itu tidak melulu soal tulisan, melainkan banyak sekali yang bisa kita baca di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kenapa membaca dapat membuka pengetahuan? Karena tidak hanya pengetahuan soal sekolah, tetapi juga pengetahuan tentang kehidupan jika kita bisa membacanya. Nah, di sini saya berpikir kembali nih, bagaimana cara membaca kehidupan
Padahal di dalam kehidupan banyak sekali hal-hal yang tidak semuanya saya tahu. Kembali lagi ke dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, bahwa di dalamnya terdapat kata bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Apakah ketika kita ingin membaca kehidupan, kita harus menyebut nama Tuhan yang mencipta? Lalu, nama Tuhan itu kan ada banyak. Apakah harus menyebutkan satu persatu? Setelah saya pikir-pikir, semua nama-nama Tuhan itu pada dasarnya baik. Tetapi, supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, mungkin Allah adalah nama yang paling agung dan lebih dekat di telinga maupun di hati tanpa mengesampingkan nama-nama Tuhan yang lainnya. Lalu, saya teringat pesan dari bapak saya. Beliau pernah berkata seperti ini. Siapa saja yang menyebut-nyebut, memanggil-manggil nama Tuhan Allah, maka dia bisa membaca. Dan siapa saja yang tidak menyebut-nyebut nama Tuhan, maka dia tidak akan bisa membaca, meskipun dia bisa membaca huruf-huruf. Nah, dari perkataan bapak saya tersebut, saya sedikit menghubungkan bahwa membaca adalah memahami, sehingga kita bisa melakukan respons terhadap apa yang kita baca. Supaya kita bisa membaca, maka perbanyaklah menyebut-nyebut serta memanggil-manggil nama Allah. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi terus-menerus. Apa iya kita bisa menyebut nama Allah terus-menerus kecuali di saat kita sedang melaksanakan ibadah? Tentu bisa. Kita diberikan yang namanya batin. Maka dari itu, marilah kita gunakan batin kita untuk memperbanyak menyebut nama Allah. Ketika batin kita bekerja, maka tidak seorang pun yang tahu. Karena ketika kita menggunakan batin, yang tahu hanyalah kita dan Allah. Seperti di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 5, jika diterjemahkan berbunyi, Dia mengerjakan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat tersebut saya berpikir, jika kerja batin adalah sesuatu yang manusia lainnya tidak mengetahui. Sebagai umat Islam, marilah kita berbanyak menyebut nama Allah di dalam batin kita, sehingga kita selalu ingat bahwa Allah ada kapanpun dan dimanapun. Kita bisa membaca apa yang akan diberikan kepada kita, karena Allah lebih tahu daripada kita. Jika kita umat Islam, seharusnya kita tidak asing dengan kalimat wala zikrullahi akbar, yang jika diterjemahkan yaitu, dan sungguh, ingat Allah adalah urusan yang benar. Memang, di dalam kalimat tersebut, ingat Allah adalah sesuatu yang benar. Jadi, janganlah ragu. Insya Allah, jika kita percaya, maka kita menjadi orang yang beriman. Karena percaya kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, sehingga jika kita percaya pada Allah, pasti kita akan dibukakan bacaan-bacaan yang lainnya. Tetapi hanya Allah yang tahu kapan kita akan mendapatkan bacaan yang lainnya itu. Baiklah, jangan terlalu kaku dalam kita menjalankan kehidupan. Banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui di dalam luasnya alam semesta ini. Perbanyak menyebut nama Allah kapanpun dan dimanapun. Karena saya yakin ada bacaan-bacaan yang lainnya yang telah Allah siapkan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan yang lainnya. Dengan pengetahuan tersebut, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena orang yang memiliki pengetahuan seharusnya tahu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan. Memang, tolok ukur kebaikan setiap orang itu berbeda-beda, tetapi marilah kita menjadikan ilmu yang telah kita miliki sebagai ladang kita menebar benih kasih sayang, benih kebahagiaan, serta benih kebermanfaatan bagi makhluk lainnya. Masih banyak sekali ilmu yang harus kita dapatkan dan kita tebar. Jadi, marilah kita gali bersama bacaan-bacaan apa yang telah Allah siapkan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung
dan marilah kita apresiasi diri kita dengan selalu bersyukur. Sesungguhnya ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan berlipat dari apa yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bagaimana nih? Keren bukan? Karya yang barusan kalian dengerin itu adalah karya kiriman dari salah satu sahabat Bika Indonesia yang bernama Kak Bintang Darmawan. Dia merupakan alumni pendidikan olahraga atau PJKR Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini telah menjadi guru di salah satu sekolah dasar di Gunung Kidul. Menarik sekali kan? Dari satu kata, bacalah, atau dalam bahasa Arab, Iqra, itu ternyata jika diurai lebih dalam lagi memiliki makna-makna yang indah. Masya Allah. Nah, untuk sahabat Bika, kalian bisa seperti Kak Bintang, mengirimkan karyanya saja, lalu nanti biar dibacakan oleh tim Bika, atau kalian juga bisa mengirimkan sekalian rekaman suara kalian ketika membacakan karya. Bisa berupa cerpen, pemikiran-pemikiran yang keren, atau ide-ide, opini-opini yang luar biasa, bagus itu, daripada mengendap di kepala, daripada mengendap di laptop, nanti kalau kelamaan menjamur loh. Jadi yuk, cus, aku tunggu karya kalian untuk dikirimkan ke email Bika Indonesia. Eits, sebelum podcast ini ditutup, aku mau ingetin lagi untuk kalian sahabat Bika yang punya UMKM, usaha ataupun startup di bidang apapun, yuk kalian jika ingin dibantu branding dan publikasi usaha kalian, silakan hubungi kami karena nanti kami akan bantu untuk mempublikasikan untuk lebih mengenalkan produk kalian. Informasi lebih lanjut silakan kepoin Instagram Bika Indonesia di @bikaindonesia. Oke, sampai sini dulu. Sampai berjumpa lagi di karya sahabat Bika selanjutnya. See you, bye-bye.